Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak De Alvan di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat buat sedulurku semuanya. Semoga sedulurku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dijauhkan dari mara bahaya, selalu dimudahkan, dilimpahkan barokah, dilimpahkan rezeki, serta tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Untuk kali ini Pak D akan melanjutkan cerita Rumah Eyang. Kalau masih belum mendengarkan atau mengikuti cerita dari Rumah Eyang, bisa dicari ya, judulnya Rumah Eyang. Nah, di akhir cerita Rumah Eyang itu kan diceritakan bahwa bapaknya atau ayahnya Eyang itu kan sebelum menempati rumah itu, setelah dibeli sebelum menempati rumah itu dimelei atau dilihat sama ayahnya atau bapaknya Eyang ini, kondisi rumah itu bagaimana. Karena memang beli rumahnya kan memang termasuk cukup murah, dengan rumah yang cukup lumayan besar lah. Makanya mungkin untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, ayahnya atau bapaknya Eyang ini mau melei dulu rumah itu. Nah, di sini cerita bagaimana bapaknya Eyang ini melei atau melihat rumah itu selama 2 hari untuk membersihkan rumah itu. Tapi sebelum ke cerita, seperti biasa ya, bagi sedulurku semuanya yang belum subscribe Dongeng Tengah Malam, monggo di subscribe dulu. Jangan lupa klik like-nya dan tulis komentarnya. Dan yang di Spotify jangan lupa juga follow ya Dongeng Tengah Malam, supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Baik, kita langsung ke ceritanya. Setelah Eyang ini menceritakan ke orang tuanya bahwa beliau ini telah membeli rumah dengan harga yang cukup terjangkau, tapi rumahnya itu besar dan berada tepat di termasuk dibilang kota lah. Dan orang tuanya tentu saja kan ya ikut senang kalau anaknya bisa membeli rumah sendiri. Tetapi ayahnya atau bapaknya Eyang ini bukannya curiga, cuma berjaga-jaga aja. Kalau memang rumah itu sudah dibeli, pesennya ayahnya atau bapaknya ini jangan ditempati dulu lah. Sejarahnya rumah itu sudah tahu belum? Kalau sudah tahu ya gak apa-apa, sebelum ditempati nanti biar bapak melihat dulu kondisi rumahnya bagaimana. Dan Eyang pun tentu saja setuju dengan apa yang disampaikan bapaknya ini. Dan setelah itu, setelah menyampaikan semuanya, Eyang baliklah ke rumah yang dibelinya. Karena kebetulan sebelum membeli rumah itu, Eyang itu menyewa rumah yang dekat-dekat dengan situ. Jadi nggak menempati rumah dulu itu pun sebenarnya nggak masalah, karena sisa sewa rumah yang sekarang ditempati kan masih ada. Dan begitu pulang, bapaknya Eyang ini kan ikut juga sekalian. Setelah sampai di rumah kontrakan, Eyang langsung menunjukkan ke bapak rumah yang sudah dibelinya. Begitu bapaknya Eyang melihat rumah yang dibeli tersebut, sempat bapaknya Eyang ini berdecak apa ya, geleng-geleng kepala gitu loh, melihat rumah tersebut. Eyang ini sedikit kan orang dulu biasanya kan kejawennya itu ya, selain memang dia muslim, kejawennya kan juga kuat orang-orang dulu itu, bukan pengerti lah. Makanya begitu melihat rumah itu, bapaknya Eyang ini sempat bilang sama Eyang, ya sudah, bener apa yang dibilang sama bapak, katanya bapaknya Eyang ini. Kamu jangan tinggali dulu rumah ini, biar bapak ngelihat dulu. Dan rencananya nanti malam bapak ini
mau tinggal di rumah itu dulu sendiri. Jadi nggak ditemani siapapun. Bapak bilang bahwa beliau akan nginap di rumah itu sendirian dan yang lainnya nunggu di rumah kontrakan aja, nggak usah ikut-ikut. Nah, akhirnya sore pun tiba dan bapak, saya sebut bapak aja ya, bapak ini sudah mempersiapkan, sebenarnya nggak mempersiapkan apa-apa sih, cuma mempersiapkan rokok aja karena memang bapak ini kan perokok, makanya hanya menyiapkan rokok aja sambil sama eyang disiapkan ya kopi untuk malam nantinya. Setelah malam tiba, bapak pun pergi ke rumah yang dibeli eyang tersebut. Sampai di rumah tersebut, bapak ini sebenarnya bukannya takut ya, cuma geleng-geleng kepala aja. Begitu ramainya dalam tanda kutip rumah ini menurut bapak. Sampai-sampai bapak begitu masuk rumah itu sudah disambut di dalam rumah itu. Tidak tahu, mungkin penghuni dalam tanda kutip di rumah itu ya, mungkin tahu ya, ada bapak yang tidak tahu mau membersihkan rumah atau bagaimana. Begitu membuka pintu, bapak ini disambut dengan sebuah kursi itu tiba-tiba bisa nyeret atau apa ya istilahnya ya, kalau ngomong berjalan nggak punya kaki ya, jadi kaki itu nyeret begitu pintu dibuka, jadi kursi itu langsung jalan, ya udah saya bilang jalan aja, jalan itu ke arah pintu yang dibuka sama bapak. Jadi begitu bapak buka pintu, kursi itu langsung menabrak pintu yang dibuka bapak, jedower gitu. Bapak mungkin yang sudah ngerti ya, sudah tahu akan sambutan itu ya dengan santai aja. Beliau langsung membuka pintu dan masuk di dalam rumah itu. Nggak dianggap lah ada apa di dalam situ, nggak dianggap sama bapak. Setelah bapak masuk, pintu itu sudah nggak ada lagi. Jadi nggak ada kejadian lagi, bapak langsung masuk ke masih di ruang tamu. Jadi di situ ada kursi, bapak langsung duduk di ruang tamu tersebut. Ya tentunya sambil membaca-baca doa lah ya. Dan pada waktu itu kebetulan yang mengantarkan Yang Kakung. Jadi Yang Kakung mengantar bapak ini sekalian kan membawakan kopinya itu. Pada waktu itu Yang Kakung sempat kaget juga. Kok bisa nggak ada orang, nggak ada penghuninya, tiba-tiba pintu tuh bisa ditabrak kursi. Tapi bapak pada waktu itu cuma bilang sama Yang Kang, udah tenang, nggak apa-apa, kamu nggak usah takut, katanya katanya bapak maksudnya. Nah, akhirnya bapak pun ikut masuk, naruh kopinya itu ya, segelas kopi itu. Kalau dulu bukan gelas, istilahnya muk. Muk itu apa ya? Bukan cangkir. Ya cangkir lah, cangkir terbuat dari seng. Itu yang di luarnya itu warnanya itu agak kayak apa ya, mungkin tahu lah ya istilah muk itu ya, jadi terbuat dari seng itu. Setelah Yang Kakung menaruh kopi dan beberapa ada cemilan sih memang disiapkan, bapak langsung menyuruh Yang Kakung, sudah kamu tinggalkan saja, kamu pulang ke rumah kontrakan sana, biar saya sendirian di sini, kata bapak. Ya sudah, sama Yang Kakung pun akhirnya ditinggal, pintu ditutup. Oh ya, karena zaman segitu kan masih belum ada listrik ya. Jadi penerangan itu hanya lampu tempelek, istilahnya kalau saya kecil lampu templek atau lampu tempel dari minyak tanah itu. Dan lampu tempel itu sama bapak disuruh naruh luar aja. Jadi ditaruh di teras, bapak di dalam tanpa penerangan sama sekali. Hanya ada api rokok aja, kan sambil merokok soalnya bapak di dalam itu. Wah, bapak di dalam tentunya kan nggak tinggal diam ya. Tentunya ya membaca doa-doa dan sebagainya. Sekitar kata bapak sih, mungkin sekitar pukul 10-11 ya.
bapak ini mendapat sambutan lagi. Sambutan kali ini bukannya benda bergerak atau apa enggak. Bapak itu melihat bahwa ada seperti anak-anak. Jadi di dalam itu ada seperti anak-anak kecil, tapi sebenarnya bukan anak-anak. Itu seperti orang dewasa yang tubuhnya kerdil ya. Mungkin di cerita yang pertama yang tahu ya, itu kan mereka yang kerdil-kerdil mengganggu penghuni di situ. Lah orang-orang kerdil ini katanya bapak itu mengintip dari dalam. Jadi tidak tahu mungkin doanya bapak atau apa ya. Jadi orang-orang kerdil ini ada di ruang tengah itu mengintip yang bapak yang ada di ruang tamu. Mereka ini mau keluar nggak berani. Bahkan bapak katanya juga tahu orang-orang kerdil itu coba dibiarin aja lah, karena memang kan nggak mengganggu. Nah niatnya bapak ini sebenarnya kan memang membersihkan rumah itu kalau di tempat yang nanti kan biar nggak ada gangguan apa-apa. Dan mereka ini ya hanya ngintip gitu aja, mau keluar seperti nggak berani gitu loh. Mereka itu maunya katanya mau keluar cuma nggak berani. Sampai nggak berapa lama itu terdengar dari ruang tengah itu seperti suara menggeram. Jadi bapak ini mendengar ada suara menggeram. Begitu ada suara menggeram, si orang-orang atau sosok kerdil ini minggir semua sambil menunduk. Nggak tahu sosok kerdil ini memberi jalan atau mereka takut dengan sosok yang menggeram tadi. Dan pada waktu itu bapak masih di posisinya ya, sambil tetap terus berdoa, nggak hentinya ya, sampai sosok yang menggeram itu keluar. Jadi sosok itu keluar seperti menemui bapak ini yang ada di ruang depan atau ruang tamu ini. Sedikit gambaran ya, sosok itu katanya bapak itu punya taringnya itu cukup panjang. Jadi sosok bertaring dengan warna hitam berbulu gitu ya, dengan tangannya itu yang cakar-cakar juga panjang-panjang, kukunya itu panjang-panjang katanya. Kemudian sosok itu bilang kepada bapak, "Ojo ganggu nang kene, iki omahku. Opo kowe pengin mati?" Maksudnya jangan ganggu di sini, ini rumah saya, apa kamu ingin mati, katanya sosok itu. Bapak yang masih tetap dalam posisi khusyuk berdoa kemudian menjawab atau bilang sama sosok tersebut bahwa kamu sebaiknya pindah dari sini karena ini adalah rumah manusia dan kamu nggak berhak untuk mengganggu mereka, apalagi rumah ini akan ditempati sama anaknya bapak, katanya. Mendengar jawaban dari bapak, sosok itu seperti nggak terima apa yang dijawab sama bapak. "Iki omahku, sopo sing nang kene bakal mati." Maksudnya ini rumahnya, siapa yang tinggal di sini akan meninggal, katanya sosok itu. Kemudian bapak pun bilang, "Kamu mau saya pindahkan ke tempat lain, tempat di mana itu adalah tempatmu yang tidak akan ada yang mengganggu lagi." Mendapat jawaban itu pun sosok itu ternyata makin gak terima, makin marah. Dan sosok ini sambil bilang, "Gak iso," berarti gak bisa, sambil melempar kursi ke arah bapak. Untungnya bapak ini masih bisa menghindari ya. Dan setelah itu sosok itu seperti mendekati bapak. Jadi sambil menggeram, sosok itu seperti mau mencakar bapak. Mendapat serangan itu, bapak langsung membacakan lagi doa-doa, nggak tahu doa apa ya, nggak diceritakan. Bapak langsung membacakan doa dengan khusyuk sambil tangannya itu seperti menyetop. Jadi seperti menyetop sosok tersebut. Dan alhamdulillah sambil berdoa-doa sosok itu nggak bisa mendekati bapak. Bahkan sosok itu seperti seperti tahan gitu loh. Bahkan hampir jatuh ke belakang sampai seperti itu sosok itu. Dan sosok itu terus menggeram. Jadi
Sosok itu pengen maju tapi seperti nggak bisa maju, bahkan sosok itu seperti sekarang ini bukan pengen maju, malah menahan kesakitan sambil menggeram kalau mungkin orang awam rasanya mendengar suara geram itu mungkin akan sangat ketakutan. Dan itu berlangsung cukup lama kata Bapak. Bahkan sudah lewat tengah malam itu masih terjadi, sosok tetap nggak mau terima, sepertinya mau menyerang Bapak. Tapi Bapak tetap dengan doa-doanya ya masih bisa bertahan, sosok itu nggak bisa mendekati Bapak. Sampai itu berlangsung cukup lama ya, sampai hampir menjelang subuh, masih belum subuh ya, hampir menjelang subuh sosok itu masih tetap belum nggak bisa mendekati Bapak. Bahkan sosok walaupun nggak diapa-apain sama Bapak, sosok itu sepertinya kewalahan dan sepertinya kesakitan, nggak tahu seperti apa ya, padahal katanya Bapak hanya untuk mempertahankan diri aja, tapi sosok itu ternyata menggeram-geram seperti kesakitan. Sampai karena menjelang pagi akhirnya sosok itu pun mulai menghilang ya, dan di tengah menghilangnya sosok itu sambil berkata, kowe mati, kowe mati, sambil berkata seperti itu sampai sosok itu hilang. Dan hari pertama itu alhamdulillah dilalui Bapak dengan tidak membuat Bapak terluka. Dan setelah menjelang subuh Bapak pun pulang ke rumah kontrakannya Eyang. Dan di situ Bapak menyampaikan bahwa ini masih belum bersih. Nanti malam Bapak akan kembali lagi untuk melek atau apa ya istilahnya, nggak tidur di rumah baru tersebut. Di hari kedua, malam kedua ini seperti malam pertama ya, Bapak sudah disiapkan kopi sama camilan-camilannya ya, langsung diantar ke rumah baru. Begitu masuk rumah baru, ternyata suasananya di rumah baru itu hening sekali. Yangkung yang juga mengantarkan lagi merasa nggak seperti kemarin. Jadi begitu masuk itu suasananya katanya hening, nggak ada gangguan, nggak ada apa. Setelah Yangkung menaruh kopi sama cemilan sama Bapak, Yangkung langsung disuruh balik dan Bapak akan sendirian lagi di situ. Ternyata malam kedua ini sampai menjelang tengah malam Bapak ini nggak mendapat gangguan sama sekali, dan Bapak masih tetap aja berdoa ya di situ ya, di rumah tersebut, walaupun nggak ada gangguan sama sekali. Sampai menjelang tengah malam, sosok yang kemarin mengusir Bapak itu datang dengan nada yang seperti marah besar sama Bapak. Dan Bapak yang sudah tahu siapa yang akan dihadap tentunya kan sudah siap ya sebelumnya. Tapi untuk kali ini nggak seperti malam pertama ya. Sosok ini malam pertama kan masih ada perbincangan ya dengan menyatakan bahwa itu rumahnya. Tapi untuk malam kedua ini, sosok ini saking marahnya, itu Bapak langsung diserang sama sosok ini. Bahkan karena sempat kaget, Bapak ini sampai terpental jatuh oleh serangan sosok tersebut. Tapi Bapak pun sebenarnya serangannya ya kena, cuma nggak terlalu berat bagi Bapak. Dan sempat Bapak juga memperingatkan bahwa Bapak minta baik-baik kepada penghuni di situ, dan kelihatannya memang sosok yang bertaring ini kayaknya pimpinannya di situ atau gimana. Yang pasti ini yang paling kuat. Kalau yang dilihat Bapak bahwa sosok ini yang paling kuat di antara penghuni-penghuni. Sebenarnya penghuni di rumah itu nggak sedikit, banyak katanya Bapak. Selain ada orang gede-gede itu masih ada lagi katanya, ada perempuan yang wajahnya nggak karu-karuan itu juga ada katanya. Dan sosok ini yang masih terus menyerang Bapak. Akhirnya dilawanlah sama Bapak. Dan disitulah terjadi katanya pertarungan yang cukup sengit. Karena sosok ini sebenarnya juga karena ini mungkin pertarungan
besar ya bagi sosok itu, bahkan dibantu sama penghuni lain, walaupun penghuni lain itu nggak langsung menyerang bapak, memang nggak bisa menyerang bapak ya. Sosok ini cukup dibantu dengan memberikan gangguan-gangguan kepada bapak ya. Setelah pertarungan sengit, maaf detailnya saya juga nggak dapat ya, pertarungan sengit bagaimana, itu katanya cukup sengit sekali pertarungannya itu, bahkan sampai bapak ini mencekik sosok itu. Bagaimana caranya mencekik juga nggak tahu ya, cuma garis besarnya bahwa bapak ini mencekik masuk itu sampai makhluk itu, sosok itu ampun-ampun sama bapak. Dan itu pertama berlangsung sampai dini hari sebelum subuh. Alhamdulillah akhirnya sosok itu nggak bisa melawan lagi sama bapak, dan sama bapak nggak tahu gimana caranya. Yang pasti katanya bapak sosok itu dikumpulkan jadi satu, dan karena pada waktu awal diminta baik-baik mau dipindahkan dan mereka melawan, sama bapak ini dikumpulkan dan rencananya akan dibuang atau ditaruh di satu tempat ya, yang mungkin jauh dari jangkauan manusia. Sampai setelah pagi subuh, bapak ini nggak langsung ke rumah kontrakannya Ayang, tapi ternyata bapak ini langsung pergi membuang atau apa ya dari kumpulan sosok ini di satu tempat, katanya di sungai yang mungkin jauh dari jangkauan manusia ya, lingkungan manusia. Akhirnya sama bapak dibuang di daerah situ. Dan alhamdulillah katanya yang semenjak itu, waktu yang menempati rumah itu nggak ada gangguan yang cukup berarti lah, dalam artian sampai mengganggu penghuni dari rumah itu ya, manusia-manusia di keluarganya Yang ya, itu nggak sampai terganggu. Cuma katanya Yang memang ada beberapa mungkin penampakan seperti terlihat, bahkan ada juga cerita dari anak-anaknya Yang ini ya, melihat sesuatu dalam tanda kutip. Oh iya, ada sedikit yang terlewat. Jadi menurut bapak, sosok tersebut memang sepertinya ada perjanjian atau apa dengan pemilik rumah sebelumnya. Jadi pemilik rumah sebelumnya itu nggak tahu memang, jadi sosok atau makhluk-makhluk itu seperti dihidupi sama pemilik rumah sebelumnya. Jadi mereka dikasih makan, dikasih apa di situ untuk membantu tuan rumahnya ini. Dan semenjak tuan rumahnya ini nggak ada, sosok ini kan nggak ada yang merawat, nggak ada yang ngasih makan dan sebagainya. Makanya sosok ini marah. Jadi siapapun yang menghuni rumah itu sama sosok ini memang diganggu, bahkan diambil jiwanya kalau bisa. Makanya untungnya sebelum benar-benar yang menempati rumah itu sama bapak dibersihkan supaya nggak terjadi apa-apa dengan keluarga Yang. Dan alhamdulillah memang benar tidak terjadi apa-apa sampai saat ini Yang masih menempati rumah itu. Itu tadi cerita dari rumah Yang ya, membersihkan rumah yang bekas nggak tahu, bekas dikasih tumbal atau apa ya rumah itu, sampai harus dibersihkan, penghuninya diusir dari rumah tersebut. Itu tadi cerita rumah Yang. Kalau ada cerita lagi akan kita lanjutkan lagi ya, cerita rumah Yang. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran ya bagi kita semua. Apa untungnya sebenarnya kita menghidupi atau memberikan makan sosok-sosok atau jin-jin yang akhirnya nanti pasti akanlah berimbas pada kita sendiri. Semoga menjadi pembelajaran buat kita semua. Itu tadi cerita untuk hari ini. Semoga sedulur dongeng tengah malam semuanya bisa terhibur. Mohon maaf mungkin ceritanya kurang detail ya, karena memang saya harus mengumpulkan info dari beberapa sumber ya, yang dikumpulkan sehingga dirangkum dalam satu cerita ini. Mudah-mudahan ini juga
bisa menghibur semuanya yang selalu setia mendengarkan dongeng tengah malam. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat sedulurku semua yang selalu setia mendengarkan cerita dari Pak De Alvan. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi sedulurku yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu, yang di Spotify monggo di follow dulu. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Saya Pak De Alvan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.